warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saudaraku semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Untuk kali ini akan melihat pertumbuhan dari stroberi sebagai agrowisata ya, ikuti perjalanannya. Akan memasuki area perkebunan dari stroberi ya. Ini lokasinya di pinggir jalan ya, Jalan Mangin ya teman-teman. Ya, kita memasuki lokasinya ya, ini tes petik sendiri ya teman-teman. Silakan yang ingin berwisata, berbelanja sambil berwisata ya teman-teman. Ya, ini bagus sekali ya penataannya. Teman-teman, bagi yang mempunyai lahan ya silakan dimanfaatkan, apalagi kalau posisinya di pinggir jalan ya. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Tanya lagi Kang nih, untuk bibit untuk yang ditanam dari mana Kang, bibitnya? Coba lihat. Dari Sunda wenya Pak, Sunda. Ya, Di Palidi ya Pak. Nah, iya kan tanya teh kanggo bibit. Tangke simpen heula sakedap di dieu. Ya. Sangkan bijil akar. Oh, biar keluar akar. Nah, oke, terus bijil akar, terus di dia 1 minggu baru menyiapkan Polybag kecil. Gitu ya. Nah, polybag kecil tanahnya yang sudah ditaruh obat buat dia cepat besar. Bibitnya ditaruh dulu 15 hari. Sudah 15 hari baru sudah menyediakan polybag yang besar, yang lebih besar tanah. Gitu ya. Yang ukuran segini ya. Ya, mau ukuran yang besar bagus. Ini kan terlalu kecil. Polybagnya harusnya yang besar, yang buat naro 3 bibit ya. Apa 3 apa 2 bibit ya gini nih ya. Ini kan nih. Jadi intinya mah disesuaikan kebutuhan aja Pak ya. Jadi yang penting tadi udah dijelaskan dari proses awal pembibitan, yaitu yang kecil tadi ya kita simpan dulu, kemudian disimpan lagi ke polybag yang ukuran kecil. Setelah dewasa baru dipindahkan ke polybag yang lebih besar lagi gitu. Dengan catatan polybagnya sudah diisi dengan pupuk ya, tanah yang dicampur dengan pupuk organik ya. Itu ya, silakan teman-teman yang ingin berminat bertanam di depan rumah ya, mungkin yang memanfaatkan lahan juga bisa dengan cara itu ya. Ini kalau sudah bibitnya nyampe usia ya 1 bulan bisa langsung panen. Oh, jadi usia bisa dipanen itu sekitar 1 bulan ya? Iya, bibitnya udah 1 bulan tanah di bibit di dalam Oh iya, ini setelah 1 bulan ditanam, insya Allah usia 2 minggu lagi sudah bisa dipanen ya? Panen ya. Kalau untuk usia panen sampai mati berapa bulan? Wah, lama. Oh, lama. Tergantung pemeliharaannya, ininya tanahnya. Oh gitu. Jadi bisa nyampe 1 tahun ya mungkin ya. Ntar ada buat obat buat hama tanah, radar. Oh iya. Ini nih baru jadi, baru ada pucuk lagi nih. Oh ya, udah keluar lagi ya tunas ya. Ini kan belum diambil yang tuanya gitu. Oh ya. Ya ini ya perkebunannya cukup subur-subur ya. Buahnya juga bagus-bagus ya. Ini sebagian sudah ada yang beli ya teman-teman, sehingga sebagian sudah nggak kelihatan lagi itu. Bagian ini karena posisinya di pinggir jalan sehingga banyak yang mampir ke sini ya. Sehingga ini pada saat ini sudah mulai tinggal sedikit karena sudah banyak yang metik ya, yang beli ya. Ini penanaman dari stroberi.
Ya, ini mah Iya, teman-teman. stroberi jumbo. Wah, ini stroberi jumbo, Jumbo ya. jumbo. Kang Punten Temarot, untuk usia mulai bisa dipanen itu kira-kira berapa bulan? Ini dari pertama nanam saya dulu, dari tanam dulu. Ya. Kan kata yang sudah tahu mah 2 bulan siap panen. Ya. Ternyata di sini tanahnya bagus. Baru sudah 1 bulan Ya. dari nanam sudah panen. Oh gitu. Nah, Jadi ini baru nih. Ini baru nih ya. ini ya. Ini semuanya baru. Ini baru hampir 3 bulan nih. Kalau ini usia berapa bulan, Mas? Itu 3 bulan. Oh ini ya. 3 bulan itu. Oh ini teman-teman ini usia 3 bulan. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah cukup bagus. Jadi pada dasarnya tergantung dari tanah Pak ya. Tanah dengan pupuk. Pupuk. Kalau pupuknya sendiri menggunakan pupuk apa Pak? Ini pupuk organik. Organik ya. Oh jadi organik mungkin campuran dari kohe sapi ya? Enggak. Oh enggak ada. Cuman Oh organik doang. organik doang. Organik. Namanya Denmas Tani. Oh Denmas Tani. Oh gitu. Pupuknya ini. Oh iya. Kimianya. Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, silakan yang ingin berkunjung berwisata stroberi sambil metik makan sendiri, silakan datang ke alamatnya di mana nih Mas? Ini di Kampung Lembur Sabelah, Kecamatan Cisayong, Desa Istana Mekar. Ya, Kabupaten Tasikmalaya ya. Ya ini Jalan Cisinga ya, semua udah pada tahu ya. Ya silakan teman-teman, saudara-saudaraku semuanya yang ingin berlibur, selfie, berkunjung sambil makan-makan, itu ada tempatnya makan-makan dan sekaligus juga ada petik sendiri ya teman-teman di sini untuk stroberinya kualitasnya insya Allah ya bagus. Kualitasnya nih sangat bagus sekali teman-teman nih. Kayak nanas Subang. Ya. Ini. Ada nyakreknya. Ada nyakrek. Yang kuat. Oh kuat ya. Lihat tidak busuk-busuk. Kalau tak busuk lebih baik tuh gini nih. Kalau manfaat dari stroberi ini untuk apa aja Kang kira-kira? Wah ini mah kalau stroberi mah buat anak kecil mah bagus. Itu pertumbuhannya biar cepet apa ya? Biar sehat. Ya sehat. Karena kan kalau stroberi kebanyakan anak-anak yang makan. Karena vitaminnya cukup. Bagus tuh. Ya. Tuh. Wah. Stroberinya. Oh iya nih stroberinya nih, oh mantap nih. Ini dalam satu pohon ini kira-kira bisa menghasilkan berapa buah nih? Banyak nih, ini banyak juga ya? Nih. Udah 4, 5, 6. Oh, iya. Ntar kalau kebanyakan dibuang. Oh gitu. Dibuang kan selalu ntar bakal kecil oh, kayak gini iya. nih. Jadi cara pemeliharanya, jadi tidak semua bunga itu harus jadi ya? Iya. Ini sudah tua nih daunnya nih harus jadi seperti buah semangka ya? Iya. Semangka juga sama ya, jadi tidak semua itu dipelihara ya? Dengan akan mengganggu. Kalau yang bagus mah 4, 6 tuh. Oh, normalnya 4, 6 ya? Iya. Jadi daunnya juga tidak boleh banyak. Oh. Kalau banyak daunnya tidak akan jadi buah. Oh iya, jadi cara pemeliharanya gitu teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang semua buah dibiarkan ya. Iya. Jadi harus diambil beberapa buah yang kira-kira bagus, kita sisakan supaya pertumbuhan dari buahnya maksimal ya. Apakah perlu disebor atau gimana? Disemprot tiap hari. Oh, disemprot tiap hari ya. Pagi, sore. Sebelum ada matahari. Ya. Jadi disiram juga ya kalau nggak ada udara ya, kalau nggak ada hujan ya. Nah, ini nih atasan saya nih. Ya. Ini atasan saya Ya. Assalamualaikum. Nah, ini nih yang pengelolanya ya. Ya. Gimana Bu mulai manajernya ini pengelola yang punyanya ya maaf ya kalau ini ya pengelolanya ini Bapak, kemudian manajernya dengan Ibu siapa Bu? Maaf Bu. Marisa Hak ya. Alhamdulillah ya sebagai inspirasi ya buat teman-teman yang masih muda untuk berkreasi ya. Ya. Ibu mulai berminat dari menanam stroberi sejak kapan Bu? Tahun lalu sih, baru tahun lalu. Ya. Terus karena di pandemi kan orang-orang jarang buat ke mall, jadi ya. banyaknya ke wisata alam. Gitu. Wisata Oktober gitu. Ya. Namanya Kampung Oktober.
Oh, Kampung Oktoberi ya. Ada kebun juga, ada apa aja Bu sini fasilitasnya? Ya, di sini juga ada kafe, resto, jadi Hmm. bisa makan bareng sama keluarga. Oh iya. Jadi bagi yang banyak bawa keluarga bisa makan bareng di sini ya. Ada kafe juga tersedia ya, lengkap ya. Ada. Iya. Iya. Ya terima kasih Ibu ya atas waktunya. Semoga sehat, sukses selalu ya. Ya, Assalamualaikum. Sekarang kita akan berbincang-bincang langsung ya ini dengan pemiliknya supaya lebih yakin ya. Assalamualaikum Ibu ya. Ya, waalaikumsalam. Ya dengan Ibu siapa nih maaf? Dengan Ibu Marisa Hartnes. Ya ini sebagai pemilik ya, pemilik dari kebun stroberi ini ya. Mau tanya-tanya nih konsep awal Ibu tertarik dalam berkebun ini gimana Bu? Jadi karena sekarang kan lagi musim pandemi, Ya. jadi orang tuh jarang yang jalan ke mall, jadi Mm-mm. banyak orang tuh minatnya ke wisata alam. Ya. Jadi salah satunya di sini juga saya membuka wisata agrowisata petik sendiri. Ya. Jadi keunggulan dari berkebun stroberi ini ya, tadi ya, jadi teman-teman bisa metik sendiri ya. Ya. Terus buahnya juga besar-besar. Ya buahnya bisa pilih Bu ya, bisa memilih sendiri ya. Nih. Dan keunggulan dari stroberi ini adalah tidak menggunakan pupuk kimia Bu ya. Organik. Jadi murni menggunakan pupuk organik ya, insya Allah pasti sehat ya. Ya. Rasanya juga Lebih manis. lebih manis ya, jadi awet juga Bu ya, mungkin ya kualitasnya ya. Ya jadi untuk teman-teman saudaraku semuanya silakan ya datang ke di mana Bu alamatnya nih tadi? Itu di Jalan Cisinga, Cisayong, Kampung Lebur Sabelah, Tasikmalaya. Ya. Ini di sini tempatnya sangat strategis sekali ya, pinggir jalan raya ya. Jadi silakan ya keluarga, bawa keluarga. Di sini juga ada tempat untuk istirahat ya, kafe ya Bu ya. Ada kafe buat makan. Aduh ya teman-teman ya. Di samping ada tanaman stroberi, juga ada kafenya ya di sini ya. Jadi bisa dengan keluarga ya. Kepada Ibu yang telah menjelaskan semuanya tadi dari awal sampai akhir Ibu ya. Mungkin ada yang perlu akan disampaikan Ibu kepada teman-teman di luar. Ya, pokoknya bagi seluruh warga Tasik atau dimanapun kalian berada, Ya. khususnya di Tasik, boleh mampir ke Kampung Oktoberi. Ya, karena di sini selain jadi nggak usah jauh-jauh Ya. ke Bandung kan biasanya orang tuh harus ke Bandung. Ya. Nggak usah. Jadi Karena ini pertama ada di Tasik. oh iya. Baru pertama ini Bu ya ada Tasik ya. Pertama di Tasik tuh adanya di sini. Stroberinya. Ya. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah pernah metik stroberi di Bandung ya, di sini sekarang nggak usah jauh-jauh nih ya untuk wilayah Tasik, Ciamis ya yang dekat Banjar ya, nggak usah jauh-jauh ke Bandung. Di sini sudah ada ya, alhamdulillah ya ini sudah disediakan di Jalan Cisinga ya di Kabupaten Tasikmalaya. Ya terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu sehat, sukses selalu ya. Amin. Amin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proses pengambilan ya, memetik dari buah langsung ya. Dan lihat-lihat ya nih. Ini ya teman-teman, ada yang bagus. Ya, jadi bisa metik sendiri ya di sini ya. Oh, pakai gunting ya? Pakai gunting. Oh, ya. Supaya lebih aman ya, Ya. supaya tumbuhannya nggak rusak ya. Kita Ya. menggunakan gunting ya. Nah, jadi teman-teman sini bebas memilih ya. Bebas memilih. Bebas memilih. Silakan ambil sesuka sendiri. Ya. Kemudian nanti tinggal di kilo ya atau Ya. ditimbang. Ya. Timbang. Ini banyak sekali ya teman-teman. Nah ini Kang yang Ini kumaha? Oh, kriyo ya. Nah. Ya ini. Ini bagus sekali ya. Jadi untuk supaya
ya, jadi menggunakan alat ini ya, Iya. teman, cara memetiknya ya. Pak itu mah bibit mencir, Pak. Ya. Mencir. Oh, ini ada beberapa jenis ya di sini ya. Iya, 4. Apa aja Pak? Ada 4 jenis. Mencir, jumbo, terus merlan, satu lagi itu lah. Oh ya. Jadi banyak jenisnya ya teman-teman di sini ya. Jadi Tuh lihat tuh, itu kan ini juga manis jumbo. sekali ya. Nah, itu mah jenis mencir. Itu mah cepat, nanti enggak cepat busuk itu mah. Ya. Lipatan busuk lebih baik peot. Ya. Jadi kecil, Pak. Ya. Tuh lihat tuh itu tuh, kakinya kayak kaki itu. Oh itu ya. Jadi sini sudah matang itu merah ya? Merah. Merah ya. Kalau yang gini mah harus ketik tiap hari, Pak. Oh gitu. Iya. Kalau Ya ini ya, teman-teman nih, itu udah merah ya. Iya. Udah bisa dipetik. ya udah ini nih, Hmm. udah nih pada udah. Ini udah. Ya, udah itu. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Satu cukup. Itu namanya bahan pakai ya. Buru lagi ya, berpanen lagi ya. Ya ini teman, kita lihat ya. Ya ini sudah matang ya teman. Jelas, Gus. Jelas, Gus. Ya ini. Ini ya. Nih, bagus sekali ya teman-teman. Ini sangat seger. Ya, kita ambil. Ya, ini daunnya. Ya, nih. Bagus sekali nih, manis. Ya, ini yang wilayah udah dapat jumbo ya. Ya, kita cari lagi, kita buru-buru lagi nih. Saking asiknya nggak terasa udah mau maghrib ya teman-teman. Nah, di sini bisa sambil ngabuburit. Nah, ini udah dari merah berubah menjadi coklat ya. Saking matangnya ya, ini bagus. Nah, ini ya teman-teman nih. Ini agak busuk ya, mungkin udah terlalu matang ya. Ya ini nih. Oh, agak busuk jangan. Ini mungkin kena air hujan ya. Jadi di sini kelebihannya bisa memilih sendiri teman-teman. Kalau kira-kira yang busuk nggak usah dipetik, yang segar matang baru kita petik ya. Ini ya manfaatnya atau kelebihan dari kebun stroberi yang ada di sini ya. Nah teman-teman, yuk kita jalan-jalan, kita lihat-lihat sembari memetik ya dari pertumbuhan stroberi. Nah, kita mengambil atau memetik sendiri, kemudian kita timbang ya. Di sini tempat lokasi untuk penimbangannya. Ya, setelah ambil sendiri kita timbang ya teman-teman. Ya coba. Ini untuk kebutuhan disesuaikan ya. Kita ngambilnya sedikit karena waktunya sudah sore ya, takut keburu hujan. Ya ini ditimbang langsung 248 gram. Terima kasih kepada teman-teman saudaraku semua yang telah menyimak dan melihat video ini. Semoga ini menjadi salah satu pilihan berwisata sambil memetik buah stroberi sendiri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.